Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Tony Saputra. Saya dari kelas karyawan akan mencoba membuat video penjelasan tentang materi pengantar teknologi informasi. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dalam hal ini melibatkan beberapa tahap, seperti yang pertama, analisa kebutuhan, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, desain. Desain ini merancang struktur dan fungsi perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi, yaitu menulis kode program. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pengujian, memastikan perangkat lunak ini berfungsi dengan benar. Apakah ada bug atau tidak, di proses pengujian inilah kita akan mengetahuinya. Kemudian ada satu lagi, yaitu pemeliharaan, yaitu memperbaiki apabila waktu pengujian tadi ditemukan ada bug atau dan yang lainnya, itu diperbaiki di pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dari perangkat lunak yang telah kita buat. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kualitas dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna pastinya. Berikutnya, poin kedua, teknologi informasi bisnis. Teknologi informasi bisnis adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan bisnis. Ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, sistem informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Kemudian aplikasi. Aplikasi itu perangkat lunak yang mendukung kegiatan bisnis. Contohnya di Agung Toyota ada AGAS ya, rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur teknologi, yaitu meliputi jaringan, server, perangkat keras lainnya, ya seperti tower mungkin apabila dibutuhkan. Kemudian teknologi informasi bisnis juga membantu perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dari produktivitas. Kemudian meningkatkan pelayanan pelanggan. Kalau di kita di Toyota kayak ada OC ya rekan-rekan, untuk menilai kepuasan pelanggan. Kemudian mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini maksudnya biaya-biaya yang tidak penting bisa dipangkas dengan adanya teknologi informasi. Kemudian meningkatkan keuntungan karena biaya dapat ditekan, biaya produksinya, jadi keuntungannya bisa meningkat ya rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan komputer. Nah, ini melibatkan satu protokol komunikasi, itu
itu aturan untuk mengirim dan menerima data. Kemudian yang kedua, teknologi jaringan seperti internet, LAN, WAN, dan lain-lainnya. Kemudian poin berikutnya, komunikasi data memungkinkan kita untuk berbagi informasi dengan orang lain. Contohnya, Agung Toyota kan banyak cabang, di masing-masing cabang itu bisa berkomunikasi satu sama yang lainnya, tidak perlu tatap muka lagi. Kemudian yang berikutnya, mengakses informasi dari jarak jauh. Contohnya kantor pusat membutuhkan informasi dari cabang, nah, dia bisa menarik data langsung, jadi lebih memudahkan. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Nah, dengan teknologi informasi ini kita bisa berkomunikasi dengan orang yang walaupun jaraknya di ujung dunia belahan lain. Contohnya kita bisa video call dengan keluarga kita, misalnya lagi melakukan umroh, nah, kita bisa komunikasi dengan mereka dengan adanya teknologi informasi ini. Kemudian yang keempat, etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika dan dampak sosial teknologi informasi adalah tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Hal ini melibatkan beberapa poin ya. Yang pertama, pertimbangan etis, yaitu privasi, keamanan, hak cipta. Kita itu dilindungi oleh pembuat aplikasi ya, tentunya pastinya. Kemudian pemerintah kita juga kan ada Kominfo ya untuk melindungi privasi dan keamanan kita. Kemudian yang poin kedua, dampak sosial. Dengan adanya teknologi informasi, tentu orang lain bisa melihat budaya apa sih yang ada di Indonesia, dan mereka bisa mempelajarinya dari sana. Kemudian ekonomi, tentunya ya kalau ekonomi ini biasanya contohnya yang saya ketahui ya di saham ya, itu kan kita menggunakan teknologi informasi ya, kita melalui media-media yang ada. Kemudian tanggung jawab menggunakan teknologi informasi dengan bijak ya rekan-rekan, dan bertanggung jawab. Ya maksudnya kita sebagai manusia juga bisa memilah, karena informasi pada saat ini sangat gencar dan mudah didapatkan dengan keterbukaan ini, era internet ini. Jadi kita harus lebih memiliki rasa tanggung jawab. Hal-hal yang sifatnya negatif kita harus filter supaya tidak mempengaruhi ke diri kita. Kemudian dampak negatif yang kita terima itu dengan adanya teknologi informasi yang mungkin ke anak-anak ya rekan-rekan, kita harus lebih memantau mereka dalam menggunakan internet, karena semua bisa dibuka sekarang. Lagi hal-hal yang belum diperlukan bagi anak-anak juga mereka bisa membukanya apabila kita tidak mengawasi. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang materi pengantar teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.